Selamat siang, perkenalkan saya Maya Dola Purba. Saya merupakan mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau Angkatan 2022. Pada saat ini saya akan membuat video pembelajaran dengan materi melukis titik tembus garis ke bidang, jarak dan sudut pada ruang. Melukis titik tembus garis ke bidang pada ruang. Lukislah titik tembus dari garis yang ditarik dari P ke Q pada bidang V, seperti pada gambar di bawah ini. Yang dimana sebelumnya kita buat sebuah bidang jajar genjang, yaitu bidang V, yang terdapat dua titik PQ di luarnya. Adapun konstruksi untuk melukis titik tembus garis ke bidang pada ruang. Yang pertama, buat bidang yang memuat titik P dan Q. Itu kita beri simbol sebagai bidang warna kuning. Yang kedua, cari perpotongan bidang V dengan bidang yang memuat titik P dan Q, sebut garis G. Dapat kita lihat pada gambar bahwa bidang yang memuat titik P dan Q itu kita beri warna kuning. Yang dapat kita lihat bahwa bidang warna kuning ini berpotongan dengan bidang biru, yaitu bidang V, sehingga kita beri perpotongannya yaitu garis G. Yang ketiga, tandai bidang yang memuat titik P dan titik Q. Kita tandai bidang tersebut dengan bidang warna kuning. Yang keempat, hubungkan P ke Q sebagai garis PQ. Dapat kita lihat pada gambar, titik P dan titik Q kita hubungkan sehingga garis PQ. Yang kelima, garis PQ dan garis G berpotongan karena terletak sebidang. Dapat kita lihat pada gambar, yaitu garis PQ dan garis G ini yang dapat kita lihat pada bidang kuning. Misalkan perpotongannya adalah titik S. Bidang kuning ini memiliki garis PQ dan garis G yang terdapat perpotongan. Yang keenam, titik S adalah titik tembus garis PQ ke bidang V. Contoh soal pertama. Diketahui kubus ABCDEFGH, titik P pertengahan AD. Lukislah garis tembus garis PF ke bidang diagonal ACGE. Adapun penyelesaiannya, pertama kita buat sebuah kubus ABCDEFGH yang dimana sudah diketahui di soal bahwa titik P itu adalah pertengahan AD. Lalu selanjutnya kita buat sebuah konstruksi untuk melukis garis tembus garis PF ke bidang diagonal ACGE. Yang pertama, gambarkan bidang ACGE. Dapat kita lihat pada gambar bahwa bidang ACGE itu diberi warna biru. Yang kedua, gambarkan bidang yang memuat titik P dan F. Dapat kita lihat pada gambar, di titik P itu kita tarik sebuah garis yang sejajar dengan AE, sehingga kita beri titik U. Lalu dari titik P ke titik B, kita tarik sebuah garis. Begitu juga dengan titik U dan titik F, kita tarik sebuah garis. Sehingga titik P ini memuat sebuah bidang, yaitu bidang BPUF. Yang ketiga, tentukan perpotongan kedua bidang, misalkan garis RS. Dapat kita lihat pada gambar bahwa garis EG dan garis UF itu berpotongan, sehingga dari dua garis perpotongan ini kita beri ini titik R. Lalu ada juga garis AC dan garis PB ini berpotongan, sehingga kita beri itu titik S. Kemudian titik R dan titik S ini kita tarik sebuah garis, sehingga kita beri nama garis RS. Yang keempat, tandai bidang yang memuat titik P dan F. Kita tandai dengan bidang yang berwarna pink. Yang kelima, hubungkan garis PF dengan garis RS berpotongan di titik T. Mengapa garis PF dengan garis RS ini berpotongan? Karena garis PF dan garis RS ini terdapat di dalam satu bidang, yaitu bidang BPUF, sehingga perpotongannya ini kita beri nama titik T. Yang keenam, titik tembus garis PF ke bidang ACGE adalah titik T. Contoh soal kedua, diketahui limas tegak beraturan T ABCD alas persegi, titik P pertengahan AT.
Lukislah titik tembus CP ke bidang TBD. Adapun penyelesaiannya, yang pertama kita gambarkan sebuah limas tegak beraturan TABCD dengan alas persegi, dan seperti yang sudah kita ketahui di soal, bahwa pertengahan AT ini diberi titik T. Selanjutnya kita akan melukis titik tembus CP ke bidang TBD. Adapun konstruksinya, yang pertama, buat bidang TBD. Yang kedua, buat bidang yang memuat titik C dan P. Dapat kita lihat pada gambar, terdapat titik P dan titik C, maka titik A dihubungkan ke titik C, sehingga ACT memiliki atau memuat titik P dan C. Yang ketiga, menentukan perpotongan kedua bidang, yang dimana perpotongan kedua bidang itu disebut garis TR. Dapat kita lihat pada gambar bahwa garis AC dan garis DB berpotongan, yang dimana perpotongan ini kita beri titik R. Adapun TBD dan ACT berpotongan di T, yang dimana T adalah titik sekutu, sehingga didapatlah perpotongan dua bidang, yaitu garis TR. Yang keempat, tandai bidang yang memuat titik C dan P. Dapat kita lihat pada gambar bahwa bidang yang memuat titik C dan P itu berwarna kuning. Kemudian tarik garis CP, ditarik garis CP yang berwarna merah, sehingga CP dan TR berpotongan. Mengapa CP dan TR berpotongan? Karena garis CP dan garis TR ini berada pada satu bidang, yaitu bidang TAC. Sehingga perpotongan garis CP dan garis TR ini ialah titik S. Yang kelima, titik tembus garis CP ke bidang TBD adalah titik S. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Selamat siang.